Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa nabiyyihi Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'ahu wa ba'dahu. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Para hadir, gerak hidup setiap kita itu bergantung kepada jeruan dada kita. Kata yang terucap, perbuatan yang dilakukan selalu digerakkan oleh hati. Maka karena hati orang mukmin dan orang kafir, hati orang muslim dan orang yang fasik itu sangat berbeda, maka akan menentukan perbedaan pada ucap dan tindak mereka. Nah, para hadir, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap pikiran, ucapan, keputusan dan tindakan beliau selalu dibimbing oleh wahyu Allah, pernah beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani yang berbunyi, al-mu'minu kal jamaliz zalul wal munafiqu wal fasiqu zalil. Orang beriman itu punya watak seperti onta yang sangat penurut. Dia taat secara total kepada syariat Allah. Yang diwajibkan dia amalkan, yang diharamkan dia tinggalkan, yang dianjurkan dia gemarkan. Dia tumbuh kembangkan karakteristik tawon, bukan laler. Di mana orang beriman sangat kagum kepada watak tawon dan sangat jijik kepada watak lalat. Yakni masalul mu'mini kamasalin nihlati in akalat tayyiban wa in wada'at tayyiban wa in waqa'at ala udin nakhirin lam taksurhu. Perumpamaan orang beriman itu laksana perumpamaan seekor tawon. Kalau dia makan yang baik-baik, yang bersih-bersih, tidak jorok. Orang beriman tidak jorok. Orang janji ceng, subhat dia hindari, haram dia jauhi, hanya yang halal yang diambil. Kalau mengeluarkan pun mengeluarkan yang baik-baik. Cara berfikirnya, jalan fikirannya, akidahnya, pandangannya, perkataannya, tindakannya selalu baik. Yang kebaikannya itu bermanfaat untuk dirinya dan lingkungan yang dia berada di dalamnya. Tawon tidak punya karakter perusak. Wa in waqa'at ala udin nakhirin lam taksurhu.
Yen tawon kowe hinggap nang pangpung yang sudah rapuh, si tawon ora penjorangan. Dia jaga itu, bagaimana yang rapuh itu supaya tidak rusak. Nah, maka di dalam jamaah keluarga, masyarakat dan sebagainya, karakteristik tawon harus ditumbuh kembangkan. Bapane kaya tawon, ibune seperti tawon betina, anak-anakane tumbuh berkembang sebagai anak-anak sing dadi para tawon. Nah, beda karo wong munafik, wong fasik. Wal munafiqu wal fasiqu dzalil. Orang munafik, wong fasik, dzalil, itu rendah, hina. Mereka mengejar izzah, tapi yang diperoleh adalah kehinaan. Lagi diayun, digoyang, dibanting dening Gusti Allah, mereka merasa dimuliakan. Maka orang fasik, orang munafik tidak mementingkan cara, sing penting hasil. Yen wong mukmin beda, lebih mementingkan cara dan jalan daripada hasil atau tidak hasil. Karena apa? Allah hanya memberikan kemuliaan kepada siapapun yang memperhatikan terhadap bagaimana cara dia menempuh menuju sesuatu yang dicita-citakan. Kadang karena empu kejagongan, karena kemasyhuran yang penuh dengan kepalsuan, karena gelimang harta benda dan sebagainya, kita menjadi lalai. Cara ora penting, sing penting tujuan teraih. Apa tujuannya? Tujuannya adalah satu hal yang sangat tidak abadi, suatu hal yang akan kita tinggalkan pulang. Jadi angger wong mukmin fokus golek ngumpulna segala apa yang dibawa pulang. Tapi yang wong munafik, wong fasik, wong kafir dengan segala kekafiran mereka, itu selalu mengejar-ngejar apapun yang sejatinya akan mereka tinggalkan pulang. Ki bedane furqan antara mukmin dan kafir. Ut, asalkan dewek ut. Ini nyontoni orang bener. Yuk. Asalkan dewek. Ngor kan ada dewek, wong enten kan ada dewek sih. Ayo, orang nyambung. Ayo. Ya lafu, nungi sayang sih. Iya. Ada jengkel ente. Ya. Ya kudu. Ya. Oke. Iya. Jadi para perantau yang cerdas adalah orang beriman. Nang dunia ke kita prihatin, taltil mengumpulkan segala hal yang mulia untuk kelak ketika pulang menjadi orang-orang yang mulia. Tapi kalau orang yang fasik, orang munafik, orang kafir, tidak. Nang perantauan seneng-seneng, wal-wal kedual, halal diambil, subhat tidak ditolak, haram pun diuntal. Orang penting mengko balik pan keprimen. Pantas sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memberikan satu wejangan. Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirati wala takunu min abna'id dunya fal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Ke titik pengajian yang kene penting iki. Dunia ini akan pergi menghilang, akhirat akan datang menjelang.
Suka atau tidak suka, kita pasti patuh kepada arus waktu dan harus mengikuti alur waktu menuju kepada muara waktu. Ingat, suka atau tidak suka, kita harus taat kepada arus waktu, mengikuti alur waktu menuju kepada muara waktu. Apa itu? Akhirat. Tapi bagi setiap satu dari keduanya punya putra putri. Dunia punya pecinta, akhirat pun punya para pendamba. Pesan sahabat Ali, maka jadilah kalian putra putri akhirat dan jangan jadi putra putri dunia. Mengapa? Fal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Maka di hari ini hidup pada alam kefanaan ini para sedulur, yang ada adalah kesempatan untuk berbuat dan belum ada hisab. Ning dunya sing bener durung tentu menang, sing salah durung tentu kalah. Sing nganggo sablege jedek belum tentu sukses, sing otak-atik curang malah sukses. Mengapa? Karena nilai di dunia ini manusia sering mengabaikan nilai kesejatian ukhrawi. Walhasil hakikine nang dunya ke durung ana wong sukses, durung ana wong gagal, durung ana wong gemuyu, durung ana wong nangis, durung ana wong bahagia, durung ana wong menderita. Mengapa? Karena dunia ini adalah tempat segala kesemuan dan kekicuhan. Durung tentu sing nang kene katon jaya ning akhirat jaya, sapa ngerti keblangsak. Begitu pula sebaliknya. Mengapa? Karena fal yauma amalun wala hisab, maka hari ini adalah kesempatan beramal dan belum ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal, dan besok ada hisab, sudah tidak punya kesempatan untuk berbuat lagi. Kowe wong mukmin orientasinya adalah akhirat. Karena orientasi orang beriman itu akhirat, sedangkan orang fasik, orang fajir itu adalah dunia, maka terhadap pelanggaran dosa berbeda antara mukmin dan kafir. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang berbunyi sebagai berikut. Innal mu'mina yaradzunuba kaqa'idin tahta jabalin yakhafu ayyaqa'a alaihi wa innal fajira yaradzunuba kaqa'id ya Allah wa innal fajira yaradzunuba kadzubabin marra ala anfih. Hadis rawahul Bukhari. Sesungguhnya orang beriman itu memandang dosa-dosa seperti orang yang sedang duduk di bawah gunung. Dia khawatir gunung kue rempak rubuih awake dewek, lalu dia lari dari gunung itu. Tapi kalau orang yang durjana beda, menganggap dosa itu kayak dene laler liwat nang pinggir irunge. Inilah perbedaan yang sangat asasi, furqan antara orang beriman dan orang kafir. Makanya dari perbedaan pemahaman, keyakinan, sudut pandang, kemudian berbeda pula di dalam menyimpulkan, lalu berbeda pula dalam berkeputusan dan melangkah. Maka bagaimanapun juga antara keimanan dan kemunafikan tidak bisa bertemu. Antara keislaman dan kefasikan tidak bisa menyatu. Antara kebenaran dan kebatilan tidak bisa dinikahkan. Antara kejujuran dan pengkhianatan tidak bisa disandingkan. Itulah sejatinya hidup adalah pilihan.
Panda di tawon apa dadi laler, aja setengah tawon setengah laler. Ya sing gamblang. Sing gamblang. Iya. Iya, sing gamblang. Angger ana wong bisa menjadi orang sing kanan kiri oke. Iya. Setengah tawon setengah. Iya. Campur karo wong apik, katon apik. Campur karo wong edan, bisa ngimbangi edane wong edan. Ya. Aku tak nasionalan tet primen maksude ya sing umume wong oh. Itu orang yang nggak jelas. Orang jelas kelamine wadon apa lanang. Dari ini wadon kayong gerakannya kasar kaya lanang, dilani lanang kayong wadon. Lesbian. Dari lanang kayong alus, nemen dari wadon tapi lanang homo. Aja jadi homo jadi lesbian. Yen lanang ya lanang, yen wadon ya wadon, yen mukmin ya mukmin, yen kafir ya kafir, sing gamblang wong urip. Itu seperti itu. Maka kesimpulan akhir dari pengajian hari ini adalah bahwasanya antara iman dan kemunafikan, Islam dan kekafiran, kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan keburukan tidak bisa dipersatukan. Contoh dalam rumah tangga, bojone sabar, bojone jujur, bojone nerima, tapi sing lanange sakarepe dhewek burak. Siji ngulon siji ngetan. Bu, ajak Anda bu. Bu, ki waktune nyong kanda lho bu. Bu. Ngerus rampung pan kanda-kanda. Monggo kayak pasar monggo. Nyong tak meneng kayak kowe ya. Kan adil. Apa miki ya? Tidak bisa bersatukan iman dan iya. Iya, tidak bisa bersatukan. Orang bisa. Mesti gaduh. Antara wong ahli ibadah karo wong tariku sholah, orang bisa nyaman. Tadi wong ahli ibadah age gaul rapat karo tariku sholah gelegas-gelegas kayong enjoy, dia tidak merasa melas mandi wong tariku sholah, itu ada yang tidak normal pada orang yang ahli ibadah. Tadi yang bergaul karo wong sing tariku sholah mendaru menjadi dai ada misi. Keprimen carane supaya wong mau gelem sholat. Nah kalau itu sudah didakwahkan kok kemudian tertolak, ya kita tentu step demi step, bukan kok terkontaminasi, mundur. Karena hidup adalah dakwah. Suami adalah dai atau mad'u bagi istri dan anak-anak mereka. Demikian pula sebaliknya, lah nyong dai juga mad'u, Anda mad'u juga dai. Maka watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr adalah keniscayaan setelah melakukan kebaikan-kebaikan yang dilandasi dengan keimanan. Titik, cukup, rampung. Tanya jawab monggo. Monggo. Ya. Ning An-Nisa, Gusti Allah mengampuni semua dosa kecuali kalau disekutukan oleh para hambanya. Nehi ora pan ngampuni. Kue kalimat yang bersifat umum. Lah kalimat yang bersifat khusus nang Az-Zumar ayat 53 karo 54. Bahwasanya nyong sampeyan koneng aja berputus asa sangka rahmat Allah. Sebledeng apapun kita wal khata terjerumus ke dalam kesyirikan. Angger ente gelem njaluk pangampura, angger ente madhep temenan maring nyong tak ampuni. Jadi walhasil ayat itu diperkuat oleh ayat 54.
Tulung pada balik maring Allah Rabb kalian dalam keadaan bertobat, wa aslimu lahu, lan adepono zahir batin kalian marang Allah dengan ketaatan sebelum nanti ditimpakan atas kalian azab yang kalian tidak bisa ditolong lagi. Itu bang, itu ada munasabah antara An-Nisa karo Az-Zumar. Jadi kabeh dosa Allah punya hak untuk mengambil hak prerogatifnya mengampuni dosa-dosa para hamba. Tetapi khusus syirik hanya bisa diampuni manakala si hamba sadar, beristighfar dan bertaubat. Itu begitu. Angge sholat malam pada setelah rokaat keempat ngentut dut, terus banyu wudhu, sholat sunnah syukrul wudhu disit oli beli. Oke. Rokaat keempat. Semengentut kenyong iya jangan itu ya. Iya. Iya. Ora kowe ngomong sing lemah iman kaya ngomong sing ngeruang sing imane kuat, alhamdulillah sih bisa ngentut. Lah sholatnya kan batal dari wudhu maning. Nah, itu kan? Lah karena itu sudah rusak, maka wudhu yang pertama tidak teranggap. Ya wis rusak si wudhu nek. Ketika wudhu lagi Arab ngulangi sholat, dia boleh untuk sholat syukrul wudhu dulu selagi waktunya masih memungkinkan. Sholatnya loro-loro. Apa nih? Sholatnya bisa salaman, 2 rakaat. Iya, 2 rakaat salam. Nah, Ya, rakaat kedua ngentut batal. sudah dapat 2 rakaat, Iya terus? melanjutkan 2 rakaat salaman yang kedua, gue ngentut. Iya. Jadi wis oli Papat. 2 rakaat. Oh, Wis salam, 1 salam. etapa yang kedua. Sholatnya 2-2, Iya, bukan ya, 4-4. ya. 2-2 ya kena, 4-4 ya kena. Maka ketika dia berwudhu lagi, karena wudhunya itu wudhu yang baru, wudhu sing awal kue wis gugur, tidak teranggap wudhu, maka wudhu yang kedua boleh dia sholat syukrul wudhu. Iya, artinya diselang. Iya, oleh jadi sholat tuhur sing biasa pada ngomong sholat syukrul wudhu itu adalah sholat min akibil wudhu, karena sebab wudhu, bukan karena sebab akan sholat. Itu syukrul wudhu. Iya. Yang lain? Sholatul laili masna masna. Fa idza khasyiya ahadukumus subha falyutir biwahidatin. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka apabila seorang dari kalian khawatir kesundul waktu subuh, silakan dia witir 1 saja. Lalu yang 4 bersumber dari Siti Aisyah, riwayat Imam Muslim, juga boleh. Lah anggere digabung ke primen. Pertama 4 salam, lalu etapa yang kedua dan ketiga 2 salam, 2 salam, kemudian witir 3, atau 2 salam 3 kali menjadi 10, ya kan? Kalau 4 witirnya cuma 1, boleh bang. Jadi pola itu boleh diambil kedua-duanya, boleh pula dipilih salah satunya. Boleh pula diambil kedua-duanya, boleh pula dipilih salah satunya. Monggo. Ketika sujud maca doa dalam Al-Quran. Yang terdapat. Apabila di dalam Al-Quran itu mutlak ana 1 ayat doa, itu adalah ayat, bukan doa. Hanya kebetulan itu doa. Nah, doa yang diambil dari Al-Quran yang mencakup 1 ayat penuh atau lebih, kue diwacanya jangan sujud tapi ning tahiyat. Karena dalam sujud tidak diperkenakan untuk membaca Al-Quran. Walaupun ada pendapat yang mengatakan kalau dimaksudkan itu doa boleh, saya tidak setuju. Walaupun ente maksudin doa tapi kan Al-Quran. Contoh,
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu belum ayat. Belum, karena tidak lengkap. Karena ada kalimat walladzina yaquluna, maka itu boleh. Jadi hati-hati, yen doa di dalam Al-Quran mencakup satu ayat penuh, yen pan diwaca macane nang tahiyat. Tapi anggap sepenggal. Yen sepenggal itu tidak teranggap ayat, boleh dalam sujud. Apakah si imam menanggung kesalahan makmum? Minta mung dadi imam perkaya kowe. Misalnya imam mau masalah kudu nanggung, mong nek kabeh sing imam suka nyong salat dhewekan. Apa miki ya? Celeng. Imam menanggung dosa. Iya. Ki lagi error ki ya. Buka primen. Iya, lagi model error ki, Bang. Iya. Ora. Imam menanggung, apakah menanggung dosa makmum? Iya. Hadis begini. Innahum yusalluna lahum walakum. Fa in asabu falahum walakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Nailul Autar cek. Buka cek. Nailul Autar bab salat jamaah. Buka dengan dia mengko. Wana ustaz iki. Sesungguhnya mereka para imam itu sholat untuk mereka dan untukmu. Kalau mereka benar, pahalanya untuk mereka dan untukmu. Tapi kalau mereka keliru, maka kekeliruan itu ditanggung atas mereka dan kamu tetap mendapatkan pahala jamaah. Dari hadis ini, makmum tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan imam, si imam bertanggung jawab terhadap kekeliruan sendiri dan tidak bertanggung jawab pada kekeliruan si makmum. Tapi kalau imam pan sholat ibaratnya supir, penumpang ora ditata, tangan bocah metu ning jendela ya dijorok lowor langsung bus jalan bebek, dia berdosa. Siapakah? Imam yang tidak menertibkan shaf sholat jamaahnya, dosa. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumul haramu. Jadi iya. Maka hal yang demikian itu tidak dianjurkan untuk mengatakan yang demikian dalam sholat, karena itu sudah kalimat di luar sholat. Ada kewajiban yang baru sih. Jadi trupe kudu pas. Bisa mana Pak Ud? Sholawat itu satu lafaz kemuliaan, dibaca kapanpun boleh, tapi kapan membacanya kudu menurut tuntunan sing dikongkon dengling Allah bimbing menungsa bagaimana beribadah, yaitu Rasulullah. Jadi ketika mau azan tidak ada bacaan apapun yang mengawali kalimat azan itu, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ketika rampung la ilaha illallah titik, si muadzin boleh bersolawat, boleh berdoa dengan doa tawas wasilah, demikian pula apalagi yang mendengarkan. Begitu rampung la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid, nembe Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta titik. Bagaimana? Sob, raditu billahi rabba itu penempatannya adalah
setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua nembe raditu billahi rabbil. Lah ada yang menempatkan setelah la ilaha illallah. Saya lebih condong ketika selesai syahadaten langsung raditu billahi rabba. Itu ada pada koleksi hadis hukum Profesor Hasbi As-Siddiqi. Seperti itu. Yang lain? Dari penempatan itu kan belum dijawab. Apa nih? Penempatan sedurunge adzan sholawat oli. Oke, sadurunge azan menurut pinuntun Nabi, kue tidak ada bacaan apapun. Sholawat itu dibaca setelah azan, baik yang berazan maupun yang mendengarkan azan. Allahu Akbar. Kok macane liane? Kok tidak baca itu? Tetap dia tidak gugur sholatnya, karena bacaan dalam ruku itu termasuk adalah bukan rukun. Yang rukun itu ruku dan tumakninah. Muncul pertanyaan, sah beli sholatnya? Sholatnya sah, tapi nilainya menjadi berkurang. Ini bicara fikih loh. Tapi bicara hadis, pada sisi ulama hadis, maka ini menjadi satu amalan yang menjadikan gugurnya sholat karena tidak membaca itu. Saya lebih condong kepada pendapat ahli hadis timbang ahli fikih. Karena apa? Zahir hadis itu yang harus diikuti. Mulanya wong Allah menganggap itu sah, sing penting wis tumakninah ditafsiri sendiri, ya rusak. Seperti itu, Bang. Oke. Ya, demikian aku nyeluk pangampura telat karena ada hal sing kudu tak urusi sih sehingga dia ora perlu ngerti ya. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.